Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Dengan penuh sukacita kami menghampiri tata kemuliaan-Mu, mengangkat tangan kami, tanda kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu yang Kau curahkan terus sepanjang kehidupan kami. Dan pagi hari ini spesial Kau berikan buat kami Tuhan, kehidupan baru, sukacita baru, kesehatan baru, dan damai sejahtera baru Kau berikan khusus buat kami di pagi hari ini, untuk kami boleh menghadap dan datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Bapa. Kami ingin datang mempersembahkan kemenangan-kemenangan kami untuk kemuliaan nama-Mu, sukacita kami untuk kemuliaan-Mu, mempersembahkan perjalanan-perjalanan kehidupan kami sepanjang pekan ini ke dalam hadirat-Mu. Glory, glory hanya bagi-Mu Tuhan. Dan terima kasih untuk jamahan-Mu, untuk api urapan dan kerinduan kami yang semakin dan semakin dalam untuk menyembah dan memuji memuliakan nama-Mu. Roh Kudus, terima kasih untuk semuanya ini Bapa. Sebelum kami memuliakan memuji nama-Mu, izinkan kami bersyukur Tuhan, jika sepanjang sepekan ini kami boleh mengalami menjadi raksasa-raksasa rohani di badan kehidupan kami. Terima kasih untuk gelanggang-gelanggang pertandingan yang sudah Engkau siapkan di kehidupan kami sepanjang pekan ini Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, studi kami, lingkungan kami, keluarga kami, tanah kami, persawahan, ladang, peternakan kami, usaha toko, kios, apotek, semuanya Kau sediakan dan kami boleh bertempur di situ mengalami kemenangan, semuanya karena kemurahan dan kasih-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh dengan bangga mempersembahkan kemenangan itu kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk semuanya. Mengucap syukur untuk negara dan bangsa ini Tuhan. Sepanjang bulan ini, walaupun inflasi naik tinggi, BBM naik, tetapi Engkau berikan damai sejahtera untuk kemurahan Indonesia ini. Kami boleh merayakan kemenangan kemerdekaan dalam berbagai variasi kehidupan kami. Kemuliaan terkhususnya Tuhan, kami boleh merasakan tuntunan jamahan-Mu untuk negara dan bangsa kami. Apapun boleh terjadi, tapi satu hal yang kami percaya, Indonesia dalam trek genggaman tangan-Mu, Indonesia dalam trek rancangan-rancangan-Mu. Tuayan-tuayan akan terjadi dengan kondisi-kondisi ini. Memberkati pemimpin-pemimpin kami, Bapak Jokowi dan seluruh staf dan jajaran pemerintahnya. Damai atas mereka, takut akan Engkau, roh takut akan Engkau melingkupi kehidupan mereka sepanjang memimpin kami. Kepolisian, aparat yang saat ini lagi disorot tentang kematian saudara kami Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Roh takut akan Engkau melingkupi mereka semuanya. Terima kasih Bapa, memberkati keluarga pastori Tuhan. Terima kasih Engkau izinkan Bapak Gembala saat ini berkumpul dengan keluarga besarnya di Rote. Mengucap syukur Tuhan sepanjang ini perlindungan-Mu sempurna atas beliau. Menyerahkan perjalanan, rencana perjalanan pulang ke Blitar Tuhan, baik lalu lintas yang dikendarainya, baik darat maupun laut, semuanya dalam kendali tangan-Mu Bapa. Orang-orang terbaik sudah Engkau sediakan di sekeliling beliau Tuhan. Memberkati keluarga pastori dengan perencanaan rancangan pelayanan yang sudah dirancangkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekali lagi kami siap untuk memuliakan memuji nama-Mu. Kami siap bersorak-sorai, menari-menari untuk Engkau Tuhan. Roh Kudus, mari sekali lagi lawat kami. Roh Kudus, kami serahkan acara yang sudah kami rancangkan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Lawatan-Mu kami rindukan. Kami ingin Tuhan penuh dengan kuasa kemurahan. Terima kasih
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kuasa, kemenangan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang layak ditinggikan, segala puji hormat hanya bagi-Mu. Izinkan kami menaikkan penyembahan kami atas-Mu Yesus. Engkau baik Bapa, Engkau mulia Yesus. Engkau Raja damai, Engkau Raja mulia ya Bapa. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami naikkan penyembahan bagi-Mu Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau baik. Engkau yang berkuasa atas hidup kami ya Bapa. Kami menyerahkan segala hidup kami atas-Mu ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Engkau mulia. Terima kasih. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Aku mau menyembah-Mu, aku mau memuji-Mu, Yesus. Kami siap menaikkan pujian bagi-Mu ya Bapa.
Segala pujian hanya bagimu Yesus. Engkau yang layak ditinggikan Bapa. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku mau nyanyi bagimu, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Untuk Raja Hosana, Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau
Amin. Shalom saudara-saudara. Yang siap memuji nama Tuhan sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Sebab namanya yang layak dipuji. Tinggi namamu dipuji Tuhan. Amin. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh. Ku pasti semakin serupa dengan gambaranmu bersama Roh. Ku pasti sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Amin. Kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Yang siap memuji nama Tuhan lebih lagi, berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memuji namanya. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta anak, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kuasa
lagi. Amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian, kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya, haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Saudara siap memuji nama Tuhan dengan tambahan gerakan? Siap memuji Tuhan dengan gerakan? Amin. Mari nyanyikan bersama-sama. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Sekali lagi. Jangan lupa gerakannya. Soraklah, haleluya.
haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Berikan tepuk tangan paling dahsyat bagi Tuhan kita. Amin. Sekarang siap kita. Akan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian dari firman-Nya. Kami rindu hadirat-Mu ya Bapa. Kami rindu urapan-Mu Yesus. Biarlah hadirat-Mu memenuhi kami ya Bapa. Sehingga kami dapat tersungkur menyembah-Mu ya Bapa. Amin. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, amin. Kami mau tersungkur menyembah-Mu Yesus. Tuhan hadir setia. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang
Yesus yang maha baik, terima kasih pada pagi ini Kau menyatukan kami bersama dalam ruangan ini. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan kami. Karena itu kami yakin penyertaan-Mu pun selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau telah hadir dalam kehidupan kami sehari-hari dan membimbing kami. Karena itu izinkan kami untuk belajar dan memperdalam sebagian dari firman pada pagi ini. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Terima kasih sekali saya diberi kesempatan untuk sedikit berbagi di dalam GBI Diaspora Sejahtera Ngelego Blitar. Kalau diaspora saya sebetulnya taunya Pak Sudi Dharma di Surabaya. Kami sering bersama-sama. Kebetulan dalam waktu dekat ini akan ada seminar wawasan kebangsaan yang kami bersama-sama. Kebetulan beliau penasehat dan saya wakil ketua acaranya. Bapak Ibu, perkenalkan dulu, nama saya Roni Mustamu. Saya dari Surabaya, hadir di sini dalam dua hal sebetulnya. Yang pertama saya diajak karena saya adalah anggota Full Gospel Businessmen Fellowship International. Persekutuan para pengusaha dan profesional anak-anak Tuhan internasional, dan saya tergabung bersama teman-teman di sini. Yang kedua, saya adalah sekretaris PIKI Jawa Timur. Mungkin Bapak Ibu kurang mengenali, PIKI itu adalah Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia. Gampangnya Persatuan Cendekia Kristen, kira-kira begitu. Sudah hadir cukup lama, tahun 63 berdiri. Jauh sebelum tetangga-tetangga punya ikatan sarjana atau ikatan cendekia, kita yang anak-anak Tuhan sudah menyatukan diri. Dan PIKI banyak bekerja, termasuk sudah mendirikan beberapa perguruan tinggi Kristen di Indonesia. Sebagian sudah menjadi sangat terkenal. Ada satu hal yang mungkin tidak banyak teman-teman yang tahu. Saya kebetulan juga dipercaya menjadi satu dari dua saja Dewan Penasehat Asosiasi Pendeta Indonesia Jawa Timur. Jadi izinkan saya berbagi hari ini. Bapak Ibu, ini pengalaman saya yang pertama kali. Jam 3 pagi sudah dijemput, begitu sampai langsung masuk ruangan. Betul-betul pengalaman saya yang pertama. Kebetulan kemarin saya dari Banyuwangi, sama juga memberikan pelatihan pada sekitar 80-100 hamba-hamba Tuhan di sana tentang pengelolaan gereja. Ada tantangan-tantangan yang Bapak Ibu dan saya selama ini punya kecenderungan lebih suka mendengar kabar baik. Kita sukanya mau lihat yang positif. Kita dengernya yang kabar yang enak begitu. Kalau enak, ayam pulang. Sampai kita lupa untuk melihat bahwa ada hal-hal yang harus dicermati di sisi lain. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang enak, berarti ada kecenderungan kita cuma tanya, hak saya apa? Saya beri satu contoh dalam hubungan sehari-hari. Kita tanyanya hak nomor 1. BBM naik aja langsung, haknya apa? Kalau di daftar ini biaya untuk menopang BBM naik ini rasanya bakal sangat besar. Karena semua orang mengajukan haknya di daftar begitu. Demikian juga sebagai jemaat Tuhan, Bapak Ibu dan saya punya kecenderungan untuk nomor 1 tanya, hak saya apa? Apa yang akan saya peroleh kalau saya bersekutu? Kalau saya datang ke gereja,
apa yang akan saya peroleh. Itu punya kecenderungan ya, nomor satu. Tentu ada orang yang tidak seperti ini, tapi kecenderungan umum adalah tanya hak. Sampai kita lupa apa kewajiban kita. Dan bahkan ketika bicara yang kewajiban, ngomongnya, jangan ngomong yang serem-serem itu capek, ini persoalan hidup saya sudah banyak, jangan ditambah-tambahin, kan begitu. Bapak Ibu, hari ini saya akan berbagi tentang istilah yang sangat terkenal, tetapi kadang-kadang kita lupakan. Judulnya Duk in altum. Artinya berjalanlah ke tempat yang lebih dalam. Bapak Ibu, mengikut Kristus itu bukan persoalan kenyamanan. Tetapi mengikut Kristus adalah persoalan menyebarkan, menyampaikan kabar keselamatan. Maka bunyinya itu kan selalu pikulaku. Artinya apa? Kita harus menanggung sebuah beban yang harus kita sampaikan kepada semua orang. Beban itu apa? Beban itu kabar baik tadi sebetulnya. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita berhenti memikul ini, ketika kita berhenti untuk menyampaikan apa yang harus jadi tugas kita, kabar keselamatan tadi, maka akan berhenti semuanya. Putarannya nggak ada. Saya beri satu contoh. Di sini saya sering berdebat sama teman-teman saya. Mohon maaf ya, karena background saya akan ngomong angka mungkin. Bapak Ibu bayangkan teman-teman adik-adik yang masih muda, silahkan dihitung. Tahun 1962 terbit sebuah buku yang ditulis oleh orang asing sebetulnya, teolog tapi dosen di STT Jakarta. Satu namanya Berkhof, satu namanya Enclar. Berkhof dan Enclar, sangat terkenal bukunya ini. Judulnya Sejarah Gereja. Di dalam buku Sejarah Gereja yang diterbitkan tahun 1962, dugaan saya berarti datanya paling muda itu tahun 1960, bahkan mungkin sebelum 60. Ada satu potongan sepenggal kalimat yang jadi tantangan Bapak Ibu dan saya. Di Indonesia ini ada 13 juta anak Tuhan. Tapi itu berasal dari 150 juta penduduk. Artinya, adik-adik langsung bisa ingat ya, lebih kurang 8%. Jadi 8 dari setiap 100 orang yang kita temui itu anak Tuhan. Pada tahun 1962. Sekarang tahun berarti sudah berapa tahun? 60 tahun yang lalu ya. 13 juta, kalau orang matematika bilang semua itu tidak ada hubungan keluarga misalnya, dan semua itu ada dalam usia yang ideal, dan separuh laki-laki separuh perempuan, dan mereka saling mencintai, mereka menikah, maka ada 6,5 juta keluarga. Jelas ya? 6,5 juta keluarga itu, kalau satu orang boleh punya satu anak saja, maka akan ada 6,5 juta anak. 6,5 juta anak kalau ditambah 13 itu 19,5 juta. Kebayang ya? Pertanyaannya, berapa anak-anak Tuhan di Indonesia pada hari ini? Feeling. Ada yang berani? Bapak Ibu, tidak sampai 8%. Artinya secara persen kita turun. Dari 8 sekarang menjadi 7, jadi kalau tadinya setiap 100 orang kita ketemu 8 anak Tuhan, sekarang ini setiap 100 orang kita ketemu 7. Padahal saya tadi baru bicara tentang lahirnya satu aja, 270 juta penduduk. Kalau dikalikan, gak usah 7 lah, 7,5 lah ya gitu. Atau 8 aja lah.
itu angkanya ya nggak tinggi-tinggi amat, 22 sekian gitu. Padahal kalau saya tadi bilang 13 juta ditambah 6,5 satu anak aja ya, itu 19,5. Kalau perginya ke arah 21,5 kan cuma butuh tambahan 2 juta gitu. Padahal Bapak Ibu, saya ini anak nomor 4 dari 7 bersaudara. Istri saya anak bungsu dari 12 bersaudara. Artinya keluarga kami ini kan sama-sama anak-anak Tuhan nih. Kalau di jumlah 12 ditambah 7, 19. Kami saja 19 loh. Nah artinya kalau 6,5 juta tadi kali 19 harusnya berapa? Bapak Ibu, kita kehilangan banyak orang. Kalau Bapak Ibu bilang, oh di sini Pak Roni bertumbuh jemaat kami, saya nangis lagi. Berarti di tempat lain ada yang hilang luar biasa. Pertanyaan kenapa itu hilang? Nomor 1, karena kita melupakan kalimat duk in altum. Pergilah ke tempat yang lebih dalam. Kenapa? Karena kita suka berada di zona nyaman, Bapak Ibu. Zona nyaman itu apa? Di tempat yang kita suka. Wis aku ngene ae, kan begitu. Wis cukup segini. Bapak Ibu sekalian, tidak setiap orang yang mengaku anak Tuhan mau melaksanakan amanat agung itu. Kabarkanlah, beritakanlah, sampaikanlah. Coba diingat-ingat di antara kita semua. Kapan terakhir kita cerita ke orang yang sudah lama tidak datang ke persekutuan atau ke gereja bahwa Tuhan itu, Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Itu baru nomor 1 tuh. Nomor 2, kapan kita terakhir bercerita kepada orang yang belum percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat? Oh saya pernah Pak, sering. Kapan terakhirnya? Oh sebelum COVID Pak. Berarti sudah 2,5 tahun yang lalu. Yang lain-lain bagaimana? Nah ini Bapak Ibu sekalian yang jadi tantangan besar kita, bahwa kita sering ada di zona nyaman, kita sering minta Tuhan memperhatikan kita, bahkan kita sering menjadikan Tuhan itu satpam kita. Tuhan saya mau rekreasi, tolong jaga rumah saya ya. Kira-kira begitu bunyinya. Tuhan saya mau jalan-jalan ke rumahnya saudara, saya mau ada liburan ini, tolong Tuhan pastikan nanti perjalanan saya lancar. Memangnya polantas. Tapi itu kan kita, kenapa? Karena kita suka. Yang kita tanya hak, tapi kita melupakan di mana kewajiban itu. Kedua Bapak Ibu, seberapa besar kita peduli kepada persekutuan, kepada saudara-saudara kita seiman. Pernahkah kita bertanya kepada saudara-saudara seiman, tetangga kita lah yang duduk di sisi kiri kanan Bapak Ibu, ada yang perlu saya bantu doakan ke hari ini? Kapan kita tanya itu terakhir? Jangan-jangan kalau hamba Tuhan Pak Gembalanya minta baru dilakukan gitu. Tapi yang duduk-duduk terus, ada enggak yang perlu saya bantu, saya doakan? Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendoakan orang lain, itu bukan berarti Bapak Ibu enggak punya masalah loh. Bapak Ibu mungkin juga punya masalah. Tapi Bapak Ibu dan saya punya tanggung jawab untuk mendoakan orang lain supaya mereka terbebas dari masalah. Demikian juga orang lain-lain itu akan mendoakan kita untuk terbebas dari masalah. Maka ketika kita saling mendoakan, di sanalah kehidupan kerohanian ada di dalam Tuhan. Itu akan menimbulkan sebuah semangat, sebuah suasana, sebuah api yang menyebabkan kita selalu ada bersama-sama dalam Tuhan. Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan tentang tugas utama kita. Apa kaitannya tadi kok saya ngomong itu terus kemudian muncul dengan angka-angka?
Bapak Ibu, seringkali kita dibuai hanya dengan melihat ada ruangan ini penuh, bahkan sampai berdiri misalnya, karena nggak cukup, terus kita merasa bangga bahwa semua sudah selesai. Tidak boleh. Tuhan mengatakan pergilah ke tempat yang lebih dalam. Artinya jangan hanya berhenti di ngelego. Kita harus tebarkan berita keselamatan itu. Tugas Bapak Ibu dan saya kan menjala manusia. Memang Roh Kudus bekerja dalam proses itu, tetapi tugas Bapak dan Ibu dan saya itu adalah menyampaikan kabar itu. Syukur-syukur kalau bisa mendoakannya. Bersama-sama, mari saya doakan. Ini tantangan Bapak Ibu. Urusannya apa Pak? Mendoakan terus. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu dan saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu dan saya percaya bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, itu ada istilah segambar dengan Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya itu harus berada di dalam sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Termasuk adalah perhatian kepada sesama manusia. Yang sekarang bekerja dan punya usaha. Bapak Ibu masih ingat ya? Bahkan ada lagunya. Kita akan dibawa ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Itu doa kita ya. Saya akan dibawa ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Pertanyaannya, kalau Bapak Ibu punya pegawai, punya anak buah, punya orang, punya keluarga yang menggantungkan hidup mereka pada keberhasilan Bapak Ibu berusaha, apakah mereka boleh berdoa yang sama supaya mereka bisa mencapai padang rumput yang hijau dan air yang tenang? Tentu boleh. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Nah, di sini yang menarik. Saya menghubungkan antara kejadian ketika bicara tentang menciptakan manusia segambar dengan Allah dengan Mazmur 23. Kita ingin dibawa ke padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Bapak Ibu yang hari ini punya anak buah, yang punya pegawai, Bapak Ibu punya tanggung jawab bukan sekedar memperkaya diri sendiri dan keluarga, tetapi memastikan bahwa mereka sejahtera. Sejahtera itu saya tidak bicara soal kaya raya, saya bicara dicukupkan. Kenapa? Karena untuk ikut Tuhan, Tuhan tidak pernah menjanjikan kita kaya raya menurut saya. Apa yang saya pahami, saya pelajari, Tuhan tidak pernah menjanjikan kepada kita kalau ikut Tuhan akan kaya raya. Tetapi Tuhan memastikan kalau kita ikut Tuhan, maka kita akan dicukupkan. Dicukupkan itu artinya apa? Setiap Bapak Ibu perlu, tiba-tiba ada di depan mata. Bahkan kadang tidak terpikir. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang sangat sering mengalami itu. Ditipu juga sangat sering, dan terus terang ya, Bapak Ibu, saya kalau ada yang belum tahu ya saya beritahu lah. Bapak Ibu hanya bisa ditipu oleh orang-orang yang Bapak Ibu percayai. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu nggak akan ditipu. Adik-adik yang muda-muda, Anda kalau merasa tertipu, ingat-ingat siapa yang menipu Anda? Mesti orang yang Anda percaya. Kalau nggak percaya nggak akan ketipu, gitu ya. Nah karena itu wajar kalau saya sering mengatakan saya dibohongi itu justru oleh orang yang doanya panjang dan sangat puitis. Dan itu sering luar biasa Bapak Ibu. Tapi Tuhan mencukupkan. Orang lain mungkin bilang, hidupmu enak ya. Enggak.
dicukupkan. Orang lain lagi yang kelihatannya lebih enak dicukupkan. Bapak Ibu, tidak setiap orang yang penampilannya kaya raya itu sebetulnya hidupnya damai sejahtera. Kapan itu ada orang yang masuk penjara karena dituduh korupsi 78 triliun. Bapak Ibu bisa membayangkan gak? Uang 78 triliun itu kalau pakai 100 ribuan, kira-kira sebesar apa di ruangan ini? Yang saya ingat, kalau uang 1 miliar itu 1 ransel. Kebetulan saya pernah bawa, tapi bukan uang saya. Saya ngambil, saya masukin bank, tapi bukan uang saya. Jadi saya baru tahu 1 miliar itu 1 ransel. Tuh, tadi saya bawa ranselnya segitu itulah kira-kira. Itu 1 miliar. Kalau 1 triliun kan berarti 1000 ransel. Bapak Ibu bisa bayangkan. Nah terus 78 triliun itu seberapa? 78 ribu ransel dalam kondisi penuh. Pertanyaan, apakah beliau orang ini berada pada kondisi damai sejahtera? Enggak. Pak, tapi saya ada di tangan yang jelas ini, hamba Tuhan. Oh jangan lupa Bapak Ibu, setidaknya yang saya ingat ada 2 orang yang terkena OTT KPK. OTT itu apa? Operasi tangkap tangan. Jadi kalau dulu kita bahasanya ketangkep basah itu loh. Nah itu operasi tangkap tangan. KPK korupsi. 1 ketua sinode sebuah gereja. Bayangin, ketua sinode terlibat korupsi, keren banget kan? Yang 1 pendeta, gembala sebuah gereja yang besar di Tangerang. Jadi Bapak Ibu, dalam doa kita jangan pernah minta kaya. Tuhan gak akan kasih, tapi Tuhan akan mencukupkan sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Saya suka cerita sama adik-adik yang muda ini. Anda harus punya cita-cita setinggi langit. Karena setiap lihat yang muda-muda ini saya selalu ingat diri saya sendiri. Saya dulu juga begini-begini di gereja pada saat muda. Saya pertama kali pergi ke luar negeri itu saya dibayari pemerintah Republik Indonesia, dibiayai negara. Tapi ada syarat-syarat. Anda harus belajar yang sangat kuat supaya bisa terjadi. Dan suatu saat sampai di Jakarta, saya serahkan paspor saya satu-satunya orang dari Jawa Timur. Karena memang hanya 1. Itu disebut unggulan provinsi. Nah, saya unggulan Jawa Timur. Sampai di sana orangnya bilang, yang terima paspor saya, oh kamu yang namanya Roni Mustamu. Saya langsung kaget. Kenapa saya kaget? Waktu itu saya masih mahasiswa ya. Saya bilang, loh kok Bapak begitu ingatnya nama saya? Kok begitu tahu? Dia bilang gini, iya soalnya namamu ini 3 kali mau diganti. Tapi kami tidak setuju karena skornya terlalu jauh jaraknya. Jadi adik-adik ya, Anda kalau mau berprestasi, kalau mau belajar, ingat nomor 1 dan 2. Anda gak akan bisa digeser orang lain. Kalau nomor 10 nanti digeser nomor 11, nomor 20 gitu. Tapi pastikan nomor 1 dan 2. Kedua, kalau bikin nilai jaraknya itu harus jauh. 90-91 Anda digeser, 90 yang akan naik. Tapi kalau 100 dan 80 sulit untuk digeser. Kenapa saya mengatakan begini? Karena kemudian saya tahu ada yang terganggu ketika anak Tuhan menjadi unggulan Provinsi Jawa Timur. Yang kita tahu ya, di Jawa Timur itu jumlah kita per 31 Desember 2021 itu hanya 1,66%. Bapak Ibu, jangan kaget. Saya belum ngomong soal berapa di Blitar. Gitu kan. Kemarin saya di Banyuwangi hamba-hamba Tuhan kaget karena saya katakan orang Kristen di Banyuwangi hanya 1,04%. Artinya dari 100 orang cuma ada 1. Nah kalau di Jawa Timur 1,66%. Nah ini kita mesti tahu. Tapi Tuhan punya rencana.
sehingga bisa dilakukan. Itu yang saya bilang, dicukupkan. Kita mau, Tuhan beri. Untuk memotivasi yang muda-muda juga. Kalau Anda punya uang, Anda bisa pergi kemana yang Anda mau. Sekarang Taruna RT 7 aja bisa lah mau pergi. Oh, saya mau pergi ke Washington DC gitu. Oh, Amerika, silahkan. Tapi bukan dalam rangka mau pamer-pamer. Saya pergi ke 22 negara. Ada yang 10 kali, ada yang 5 kali, dan tidak pernah bayar. Bahkan kemarin dalam perjalanan saya pergi ke Banyuwangi, saya dapat pesan. Pesan ini berangkatnya dari Washington DC, dari Amerika. Ini sebenarnya janji yang lama. Saya mau diundang ke Amerika bulan Mei, batal. Terus katanya digeser, Taiwan Juli, batal. Nah, kemarin itu konfirmasi karena undangannya sudah lengkap, bahkan disebut tanggalnya. Oktober 19-20 di Bangkok, Thailand. Kalimatnya menarik. Semua biaya yang terkait dengan keberangkatan saya dibiayai, ditanggung mereka. Nah, ini kan yang namanya dicukupkan, Bapak Ibu. Satu kali saya diajak pergi ya, diundang pergi itu betul-betul saya belum pernah mengalami. Di RRT tahun 2019, diundang pemerintah RRT, dibiayai semua sama mereka plus satu. Saya nggak terbiasa, saya kan orang sipil, diberi ajudan saya master bahasa Inggris. Saya noleh sedikit begitu, dia langsung lari, ada yang bisa saya bantu. Dia selalu kayak begitu, dia begitu menyiapkan luar biasa untuk melayani saya. Itu sesuatu yang sangat terhormat. Itu yang saya bilang, dicukupkan Bapak Ibu. Jadi jangan pernah berdoa minta kaya, karena Tuhan tidak akan pernah mengabulkannya. Itu keyakinan saya. Tapi Tuhan akan mencukupkan Bapak Ibu. Juli kemarin ada yang galau sekali. Anaknya diterima di Universitas Negeri, di Universitas Airlangga, tapi tidak bisa membayar. Padahal dia diterima tanpa tes. Gak tahu gimana telepon saya. Padahal saya ini juga bukan kaya raya, saya juga gak punya duit sebetulnya. Serius kalau saya ditanya, saya gak punya duit. Tapi begitu saya ditelepon malam itu, saya kontak beberapa teman, gini. Besok paginya saya sudah bisa memberitahu. Anak ini kuliah sampai selesai, 8 semester, gak usah dipikir, biayanya udah beres. Plus diberi biaya untuk menunjang perkuliahan 1 juta per bulan selama kuliah itu. Tapi kalau sampai 8 semester tidak selesai, maka berhenti. Tujuannya adalah supaya dia rajin belajar. Tapi kalau sudah 7 semester selesai, juga suruh melaporkan supaya dihentikan, supaya anak lain bisa dapat manfaat. Gitu. Bapak Ibu, ini mahasiswa orang tidak punya. Bapaknya itu penjaga sekolah swasta, sekolahnya tutup. Akhirnya pekerjaan sekarang adalah tukang antar salah satu koperasi. Kalau ada pesanan terus diantar, itu dia. Anaknya diterima di Universitas Airlangga, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Orang-orang nangis kepingin supaya bisa masuk situ. Ini tanpa tes, tapi terancam tidak bisa masuk. Tapi Tuhan mencukupkan. Peristiwanya mirip, tahun lalu juga begitu. Teknik sipil. Saya waktu itu karena kaget, saya yang galau sebetulnya. Karena saya kepikiran betul. Malam itu tidak bisa tidur saya sebetulnya. Kenapa? Karena saya bisa menyadari. Anak ini kan anaknya tukang jual pentolan yang di depan sekolah itu. Tapi Covid kan sekolah tutup. Jadi ya bahasanya arek Surabaya gitu, no income. Tapi akhirnya dia sekarang bisa kuliah di teknik sipil. Nah yang kedua Bapak Ibu dari dicukupkan ini adalah
Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ikut Tuhan, Bapak Ibu jangan bermimpi tidak akan menghadapi masalah apa-apa di dunia ini. Mungkin masalah Bapak Ibu akan bertambah gara-gara ikut Tuhan. Tetapi Bapak Ibu akan dikuatkan. Karena itu kalau kita berdoa, jangan pernah bilang, Tuhan jangan ada masalah. Masalah akan tambah banyak. Tetapi Bapak Ibu akan dikuatkan. Tidak ada anak-anak Tuhan yang putus asa. Anak-anak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anak-anak yang tegar. Sanggup untuk menghadapi apapun itu. Dan karena dicukupkan juga, tenang menjalani kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu merasa, kok saya ada tidak nyaman, ada perasaan kurang tenang. Ya hubungan dengan Tuhan disambung lagi yang baik, dibangun lagi yang baik. Mungkin di situ. Kenapa? Karena Tuhan itu selalu memberi kita kekuatan dan selalu memberi kita kecukupan. Pak, godaan banyak. Iya, di mana-mana ada godaan. Jangankan Bapak Ibu, hamba Tuhan aja banyak yang tergoda. Luar biasa, saya pernah mengkritik keras. Karena tidak pada tempatnya orang dipameri kekayaan-kekayaan. Karena bukan itu. Tapi kita harus mendorong dicukupkan, kita mendorong dikuatkan. Dua itu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang merasa hari ini ada beban dalam hidup, mari kita ingat kembali, betulkah hari-hari ini kita juga sudah banyak berkomunikasi, meningkatkan hubungan dengan Tuhan, atau kita cuma formalitas saja? Sama seperti saya suka ganggu teman-teman saya, datang ke gereja itu tujuannya apa? Memuliakan nama Tuhan atau absen? Nggak enak nih, nanti sama pendetanya ditanya, kemarin kok nggak masuk, kok nggak muncul, nggak kelihatan gitu. Jadi jangan-jangan absen supaya kelihatannya rajin gitu. Kedua, datang bersekutu di sini, menggunakan pakaian kita yang terbaik yang kita miliki. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan atau saya mau tunjukkan ini, saya punya baju baru juga nih. Dan itu sering Bapak Ibu saya temukan, luar biasa. Bapak Ibu mungkin tidak percaya buat yang tidak pernah melihat. Tapi saya pernah tahu, hanya karena orang itu mau bikin ulang tahun. Zaman saya kecil nih, bikin ulang tahun, kulkas di rumahnya dijual. Supaya dia terasa bisa bikin acara ulang tahun. Kalau saya akan bilang gak ulang tahun gak apa-apa. Kulkas harus tetap ada. Ini kulkas lo dijual. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, tugas kita satu, menyampaikan kabar keselamatan. Bagi siapa? Siapa saja yang ada di sekitar kita. Meneguhkan saudara-saudara seiman bahwa kita sudah ada di tempat yang tepat. Dan yang kedua, mengabarkan kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Tuhan itu baik. Kedua Bapak Ibu, kita fokus pada kita dicukupkan dan kita dikuatkan. Pak, tapi ternyata Tuhan memberi saya kecukupan yang luar biasa, berlimpah-limpah. Nah, ini menarik. Kalau Bapak Ibu merasa bahwa Bapak Ibu sudah berlimpah-limpah, tolong dilihat tetangga kiri kanannya. Kalau ada papan begitu, saya suka gambar. Jadi begini, ada gambar itu kayak benang begini terus ada lingkaran gini. Itu biasanya
hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan itu tahu kalau saya gambarkan itu langsung bilang, saya tanya ini apa? Langsung jawabannya, oh itu laut mati Pak. Ada yang bisa cerita, kenapa laut itu disebut mati? Airnya itu asin. Kenapa airnya asin? Sungai Yordan ya kalau nggak salah ya. Saya lupa namanya. Sungai masuk ke, itu sebenarnya danau bukan laut ya, ke danau itu yang kemudian disebut laut mati, dan dari danau ini tidak keluar ke laut, tidak punya muara. Jadi air itu ditampung sepenuhnya di sana. Karena tidak ke muara, dia terkena sinar terus-menerus, maka dia menguap. Penguapan yang sangat tinggi menyebabkan kadar garamnya tinggi. Akibatnya disebut laut mati karena dia hanya menjadi kematian buat semua makhluk hidup yang ada di sana. Pertanyaan kenapa? Karena dia menerima berkat dalam bentuk air, tidak disalurkan kepada siapapun. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu hari ini merasa, oh saya berkelimpahan, Tuhan memberi lebih, tolong segera salurkan berkat itu kepada yang lain. Karena kalau tidak, berkat itu hanya akan jadi kematian Bapak Ibu buat orang-orang yang lain. Pak Roni ngomongnya beneran gak? Saya beritahu. Tolong ceritakan kepada saya, ada gak konglomerat di Indonesia ini yang tidak punya masalah dengan keluarganya? Nama-nama besar yang di Jawa Timur aja, udah berantem tuh kakak adik, sudah sekarang pisah. Udah kamu sendiri, aku jalan sendiri. Ada yang sama-sama menyewa preman. Gimana caranya supaya nggak ketemu? Kalau ketemu itu dardor itu. Ada yang sudah pernah terjadi dan berhasil ini, mantu menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh mertuanya. Tapi pembunuhnya ketangkep, akhirnya ketahuan dia. Bapak Ibu, ketika berkat itu sangat besar berkelimpahan, tapi tidak Bapak Ibu salurkan kepada yang dalam tanda kutip berhak, karena bisa saja Tuhan punya rencana melalui Bapak Ibu mereka dicukupkan, maka berkat yang Bapak Ibu miliki hanya akan menjadi sumber kematian bagi siapa saja. Dan sudah banyak saya agak lupa tempatnya, kalau nggak di Korea, di Taiwan. Rasanya saya ingat saya Taiwannya. Itu ada keluarga, kakak beradik. Perusahaannya sangat besar, konglomerat betul. Rapat, adiknya marah, keluarkan pistol, kakaknya ditembak. Ketika dia nembak kakaknya, saudaranya yang satu menghalangi, saudara yang menghalangi ini mati. Karena yang ditembak itu belum mati, dia masih panas hatinya, dia tembak yang itu, jadi 2 mati. Menyadari bahwa dia sudah membunuh saudaranya sendiri, dia tembak dirinya sendiri, 3 mati. Jadi 4 rapat, tinggal 1 yang turun hidup. Bapak Ibu, kalau kita punya uang 1 juta, 2 juta, 10 juta, kita masih jadi orang baik, tenang. Punya 1 miliar, 10 miliar, kita tenang. Begitu bunyinya triliun Bapak Ibu, hamba Tuhan pun bawa pistol. Nah, ini kejadian setidaknya di Surabaya lah. Saya itu sampai ngomong, loh kalau Anda yakin bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dan akan melindungi menjaga Anda, karena Anda adalah orang yang bekerja untuk pekerjaan pelayanan, buat apa bawa pistol? Kita sedang tidak perang Bapak Ibu. Kita ini tenang-tenang aja, kenapa bawa pistol? Berarti dia tidak percaya. Itu kan sama seperti suatu saat ada seorang hamba Tuhan yang minta didoakan doa pelepasan. Saya itu kaget. Saya diceritain oleh senior saya dan saya kaget. Kagetnya itu begini. Dia minta dilepaskan, kenapa? Karena dia dulu pakai macam-macam gitu. Yang dipasang-pasang supaya lepas. Tujuannya apa?
supaya dia itu kalau khotbah kemana-mana semua orang mau dengar dia. Loh, ini menarik loh, hamba Tuhan mau pakai susu. Loh, ini kan menarik buat saya gitu. Kok bisa? Karena dia udah melihat itu bukan sebagai pelayanan, tapi sebagai pekerjaan untuk memperkaya diri sendiri. Dan itu jadi masalah. Bapak Ibu, kalau berkelimpahan sekali lagi salurkan. Karena kalau sudah triliun bahaya. Gereja pun bisa terjadi. Bapak, anak, mantu berantem. Karena udah triliun nilainya. Jadi mari kita bersama-sama pastikan. Kita yakin kita dicukupkan, kita yakin kita dikuatkan. Kalau kita berkelimpahan, kita salurkan kepada yang lain. Cara menyalurkannya terserah Bapak Ibu. Terserah Bapak Ibu. Ada yang hobi memberikan beasiswa, ada yang hobi bagi-bagi nasi, bagi-bagi sembako, ada yang suka beli-belikan pakaian, ada yang membelikan voucher. Terserah. Ada satu kelompok yang sangat menarik. Seingat saya dulu di Blitar. Di Blitar salah satu wilayah yang dilayani. Tapi ini bukan anak-anak Tuhan ini sebenarnya teman-teman Buddha. Nabung. Saya belajar di situ terus terang. Jadi ada celengan-celengan yang dibagi kepada siapa yang mau. Diminta untuk menabung. Tapi menabungnya komitmen tetap, misalnya 100 rupiah per hari, mau 500, mau 1000, mau 10.000 terserah, tapi harus tetap jumlahnya dan per hari. Dia bilang kalau ada orang yang punya uang terus tahu-tahu datang memberikan ini sumbangan saya 10 juta ditolak. Karena tujuannya adalah membangun hati untuk berbagi setiap hari. Terus setelah selesai dikumpulkan semua, dibawa dipecah bersama. Dapat uang itu dipakai, seingat saya di Blitar dulu itu. Membangun, merenovasi rumah-rumah yang tidak sehat untuk jadi sehat. Itu yang namanya berbagi pada sesama, Bapak Ibu. Dengan niatan yang sangat baik. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita melakukan itu? Bapak Ibu, berbagi itu tidak harus nunggu kaya raya sebetulnya, tapi kemauan menyisihkan. Saya beri satu contoh, perpuluhan. Ini menarik. Ada yang mengatakan, Pak, saya perpuluhan itu dari sisa hasil usaha. Jadi dia dapat uang, dipakai untuk semua kebutuhannya, sisa berapa, itu yang kemudian diambil 1/10. Saya bilang kayaknya enggak deh, saya bilang gitu. Harusnya berapa yang Anda terima, ambil 10% dulu, 1/10 dulu diambil, baru sisanya Anda cukupkan untuk kehidupan. Karena dari situ yang nanti akan terjadi berbagai mujizat penyertaan Tuhan pada kita. Tapi ada teman saya yang bilang, dia gak mau perpuluhan. Alasannya menarik, itu perjanjian lama. Perpuluhan itu, aku ikut perjanjian baru. Kan Tuhan sudah bilang kalau sudah perjanjian baru, maka yang lama ini sudah tidak wajib lagi lah kita ikuti. Terus saya tanya sama dia, kebetulan dia teman saya. Kami sama-sama ngajar sekolah minggu. Dulu saya 12 tahun ngajar sekolah minggu, dia juga. Waktu kami sama-sama awal bekerja, dia mungkin lihat gajinya mulai serakah. Terus dia bilang, aku gak mau perpuluhan, perjanjian baru. Terus saya ingatkan, yakin kau perjanjian baru? Iya, perjanjian baru itu bunyinya jelas. Serahkanlah seluruh harta kekayaanmu untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. 100%. Sejak saat itu dia perpuluhan sampai hari ini. Kan daripada kena 100% katanya dia. Kalau perjanjian baru itu jelas 100%. Serahkanlah semua apa yang kau miliki pada pekerjaan atau untuk pekerjaan pelayanan. Jadi Bapak Ibu, hari ini semoga kita bersama-sama di sini bisa saling berbagi, dan terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbagi dan mengingatkan kita bahwa kita punya tugas utama. Satu,
menyampaikan kabar keselamatan. Jangan sampai karena lama jadi membiasa, terus dilupakan. Kedua, kita yakini ikut Tuhan itu dicukupkan dan dikuatkan. Ketiga, kita ketika merasa bahwa ada berkat-berkat yang berkelimpahan, kita salurkan kepada siapapun. Nah, termasuk di dalamnya adalah tanggung jawab kita. Yang tadi contohnya perpuluhan. Ada tanggung jawab yang lain. Karena perpuluhan itu sebetulnya Bapak Ibu yang saya pelajari bukan hanya 1/10 loh. 23/3 loh aslinya. Gitu kan. Bukan 1/10. 1/10 itu kewajiban nomor 1. Tapi ada yang nomor 2 yang 10% juga. Yang ketiga ini yang banyak dilupakan bapak-bapak terutama ya. Sering kali bekerja luar biasa. Harusnya ada 1/3. 1/3 itu adalah menjaga kesehatan Bapak Ibu sekalian. Jadi kita juga tidak boleh melupakan untuk mengeluarkan sebagian dari yang kita peroleh untuk memelihara kesehatan kita. Bukan untuk makan sebanyak-banyaknya karena bisa jadi nanti malah gak sehat. Jadi untuk memelihara kesehatan kita. Jadi jangan pernah diragukan. Kalau sakit ya sakit aja, pergi ke dokter, harus ada obat-obat gitu ya. Tapi jangan sampai ditahan-tahan keterlaluan, nanti akan menjadi berat bebannya. Itu Bapak Ibu sekalian, tugas kita duk in altum dan meyakinkan bahwa Tuhan mencukupkan, Tuhan menguatkan, dan kita harus berbagi bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kesederhanaan kami seringkali menjauhkan kami dari pemahaman atas kehendak-Mu. Kedagingan kami seringkali menjadikan kami membiasa, membuat segala sesuatu menjadi biasa-biasa saja, melambat dan bahkan berhenti. Karena itu Bapa, pada pagi ini kuatkanlah kami semua agar kami dapat kembali menjadi manusia baru bagi diri kami, bagi keluarga dan bagi sesama. Biarlah kami bisa merasa cukup, dicukupkan, mencukupkan diri, dan bisa selalu menjaga kekuatan dan dikuatkan sehingga kami selalu bisa menyampaikan kabar keselamatan bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan menjadi lebih luas lagi ke tempat-tempat yang lebih dalam. Terima kasih Bapa, Engkau telah hadir dalam kehidupan kami. Izinkan kami selalu menjadi anak-anak yang setia di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas berkat firman-Mu nih Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan tidak sia-sia, tapi firman-Mu Tuhan tertanam dalam setiap hati dan segala pikiran kami. Dan kami mau melaksanakan firman-Mu Tuhan Yesus. Camkan terus menerus Bapa, supaya firman-Mu Tuhan tidak sia-sia. Dan kami Tuhan tidak hidup di dalam zona nyaman terus. Tapi kami mau pergi memberitakan firman-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus, haleluya. Biarkan kami Tuhan boleh bersorak-sorai. Makin hari Tuhan kami boleh makin setia beribadah, mencari hadirat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami Tuhan, dalam setiap peribadahan kami Tuhan, kami datang membawa berkat-berkat Tuhan Yesus. Kami pulang dengan sukacita. Kami tidak sama lagi Tuhan. Kami
kami Tuhan Yesus. Dalam setiap kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Sekali lagi Tuhan, firman yang ditaburkan Tuhan, kami selalu ingat. Kami tidak bisa berdiam diri saja Tuhan, tapi kami mau Tuhan memberitakan kabar sukacita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan. Saat ini Tuhan kami berdoa bagi mereka yang saat ini dalam keadaan sakit. Kami tak mengerti Tuhan sakit apa Tuhan, tapi kami masih percaya kuasa-Mu dulu, sekarang dan selama-lamanya masih ada. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala sakit penyakit dihancurkan. Terima kesembuhan yang dari Allah dengan sukacita. Hati yang gembira adalah obat. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang saat ini Tuhan, mungkin pekerjaannya, ekonominya dan keadaan Tuhan terganggu. Ekonomi Tuhan sangat terperosok Tuhan. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha kaya. Biarkan Engkau memulihkan pekerjaan-pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Kau singkapkan Tuhan segala sesuatunya. Yang buntu Kau tukakkan Tuhan semua Tuhan. Tingkap-tingkap langit untuk memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Lihatlah Tuhan, tangan-tangan yang terangkat itu Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Yesus. Biar semuanya Tuhan diberkati dalam nama Yesus. Jasmani maupun rohani. Terimalah dengan sukacita. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di jam-jam ibadah sepanjang minggu ini.